sagung dumadi Om wilayeng sekaring bawana langgeng ana caraka Data Sawara padha jayana mangka Pandhawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wong wilayang sekaring bawana langgeng sekar mayang. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimakmurkan rezekinya. Amin. Bayu sejati sastro Jendro Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Makna kawruh yang terkandung dalam sastro Jendro Ayu Ningrat Pangruwating Diyu, makna sandi sastra yang dijabarkan pada huruf Jawa Hono Coroko mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas tentang rahasia gumelaring dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia dan sangkan paraning dumadi, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang maha suci yang merasuk busana anasir-anasir sebagai wadah, yaitu badan jasmani halus dan badan jasmani kasar. Maka inilah rahasia jalan hayu rahayu ya Pangruwating Diyu untuk menuju kesempurnaan hidup, kembali kepada sangkan paraning dumadi, kembali ke asal mula, ke alam sejati, mencapai persatuan dengan Allah yang Maha Agung, manunggaling kawula Gusti. Makna sandi sastra juga merupakan urut-urutan panembah, dimulai dari badan jasmani kasar rogo, di mana titik berat kesadaran kemudian harus dialihkan satu tahap demi tahap ke arah asal mula, ke alam sejati, ya kerajaan Allah yang awal dan yang akhir tak berbatas. Syarat mutlak agar kita dapat menyadari, memahami sesuatu hal adalah membawa kesadaran pikiran, kesadaran raga, dan kesadaran rasa atau trigati dalam keseharian hidup di alam badan kasar, alam anasir di luar alam sejati. Maka untuk memindahkan tingkat kesadaran dari alam kasar atau fana menuju ke alam sejati harus melalui dari tahapan pertama sembaraga yang sedemikian rumit dan sulitnya, maka dapat dibayangkan tidak begitu mudah untuk dapat memindahkan kesadaran ke alam sejati. Namun itulah intinya perjalanan spiritual yang harus kita tempuh. Kehendak Allah menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dumadi kang kinarti tumitah menjadi ada, terjadi dengan membawa maksud, rencana, dan makna. Penciptaan manusia dengan konstruksi rogo dan roh beserta unsur-unsur lain yang lebih rumit. Dat Allah tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adalah Dat yang maha suci, yang bersifat esa, langgeng, dan eneng. Hidup sejati kita menyatu dengan Dat, ada di dalam Dat. Maka di dalam kehidupan ini agar selalu selaras dengan Dat yang maha suci, manusia hidup untuk menuju kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada sangkan paraning dumadi Allah yang maha agung yang ada di alam sejati, yaitu kerajaan Allah. Bayu sejati sastro Jendro Ayu Ningrat Pangruwating Diyu.
Aksara Ba dalam aksara Jawa adalah bayu sejati kang andalani. Dengan bantuan bayu sejati yang diandalkan, daya kekuatan sejati yang merupakan bayangan daya kekuatan Allah lah yang mendorong pencapaian tingkat-tingkat yang lebih tinggi atau maksud-maksud spiritual yang berarti. Bayu sejati memberikan daya kekuatan manusia dalam perjalanan rohani untuk menuju kesempurnaan hidup dan sangkan paraning dumati. Tiada kekuatan selain kehendak dan kekuasaan Allah. Kekuatan sejati dari Allah Sang Pencipta alam semesta ini yaitu bayu sejati didasarkan pada tulang sulbi atau tulang ekor. Hadis qudsi al-insanu siri wa ana siru. Artine sejatine menungso iku rahsaning ingsun lan ingsun Allah itu rahsaning menungso, yang berarti manusia itu rahasiaku Allah dan aku itu rahasianya manusia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang ekor. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dan inilah rahasia Allah menciptakan manusia dan kebangkitan kembali kelak di hari kebangkitan, yaitu sulbi tulang ekor. Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran atau tanaman. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayu sejati dari daya kekuatan Allah wadaknya di tulang ekor sampai tulang sumsum tulang belakang yang mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Bayu sejati inilah yang memberi kekuatan sejati kepada energi kundalini seseorang. Energi kundalini adalah energi spiritual yang berfungsi meningkatkan kesadaran dalam jiwa, kesadaran pikiran, kesadaran rasa, dan kesadaran dalam tubuh. Di samping itu juga bisa untuk penyembuhan atau pengobatan dan lain-lain. Energi kundalini adalah salah satu daya kekuatan yang bersumber dari bayu sejati. Bayu sejatilah yang pada akhirnya direngkuh untuk memberi daya kekuatan lebih untuk tujuan-tujuan spiritual maupun hal-hal kebaikan lainnya yang lebih jauh. Bayu sejati adalah udara atau angin. Sejati adalah kemurnian, keaslian atau inti. Bayu sejati adalah energi yang murni yang telah ada sejak kita dilahirkan. Energi ini merupakan salah satu energi unsur yang ada pada tubuh kita selain tanah, air, dan api. Jadi bayu sejati adalah kekuatan inti atau asli atau murni. Hakikat yang sebenarnya yaitu energi alam atau reiki, energi cinta kasih Tuhan seperti alam yang tak terbendung oleh apapun dan siapapun. Untuk mencapai tujuan spiritual tinggi, maka energi kundalini yang berada di cakra paling dasar harus diaktifkan dengan menggunakan energi bayu sejati dengan menyerap energi alam atau reiki, yaitu olah nafas, menghisap, menahan, dan melepas, atau susuing angin, atau dengan banyak melakukan meditasi. Energi bayu sejati sudah ada pada tubuh kita semenjak dalam rahim ibu, tetapi pada saat di rahim ibu energi ini sangat murni sekali, yang disebut kesejatian dari udara yang dihirup melalui tali pusar. Dan pada saat bayi itu dilahirkan dan semakin dewasa, kesejatiannya menjadi kotor oleh pola hidup, pola pikir, dan pola makan yang akhirnya menimbulkan penyakit di badan.
Kehidupan manusia tidak terlepas dari alam, tempat di mana seluruh unsur kehidupan menyatu sehingga menjadi sumber kekuatan alam, Reiki, Prana, Ki atau hawa hidup. Alam semesta memiliki unsur-unsur yang juga dimiliki oleh semua makhluk hidup di dunia ini, yaitu unsur tanah, air, api, angin, kayu, logam, dan lain sebagainya. Kondisi alam yang indah permai, memberi rasa damai, tenang, tentram kepada seluruh penghuninya. Hal ini dapat terwujud manakala keseimbangan alam raya ini tetap terpelihara dengan baik. Demikian juga dengan manusia, akan merasa nyaman, sehat, dan bahagia jika kondisi fisik, emosi, mental, dan spiritualnya selalu seimbang. Kekuatan alam, Reiki, Prana, Ki, hawa hidup dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Bahkan bisa dipergunakan dalam penyembuhan berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik, emosi, mental, spiritual, karena mahalnya biaya pengobatan modern saat ini dan bahaya yang ditimbulkan oleh obat-obatan dengan kandungan zat kimia yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh. Maka sebagai penyembuh atau pengobatan alternatif adalah pengobatan dengan Reiki, tenaga dalam, bayu sejati, dan ilmu pernapasan. Sekarang telah banyak berubah pola pikir manusia untuk kembali kepada alam. Negara-negara maju mulai mencari dan memenuhi kebutuhan manusia murni dari alam, bahan makanan organik, obat-obatan herbal, dan penyembuhan alternatif yang memanfaatkan energi alam atau Reiki. Penyatuan kembali manusia dengan alam akan mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan alam sehingga kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup manusia akan terwujud. Manusia harus memahami hakikat ilmu atau ngilmu angele ketemu, takwa kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, pentingnya guru. Dilandasi kesadaran rohani mencari ilmu, hubungan dengan Allah, doa kepada orang tua dan para guru, kesadaran belajar, mengikuti kehendak Allah, keridhaan dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini penting dilakukan agar manusia mampu menyandarkan diri sebagai hamba yang selalu berjuang untuk mencari kesejatian hidup melalui kesadaran rohani tertinggi, yakni sangkan paraning dumati. Ungkapan ahli tasawuf, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Untuk belajar ilmu pernapasan, Reiki, bayu sejati, dan tenaga dalam, carilah guru untuk membimbingnya apa yang harus dilakukan agar tidak tersesat jalan dan tidak terjadi malapetaka. Urip mung sakdereng lakoni, hidup hanya sekedar menjalani, semua sudah diatur oleh Allah. Manusia hanya sebatas menjalani rencana dan kehendak Allah. Butuh kesabaran untuk bisa melatih kepekaan rasa atas lapisan samar-samar dari hidup, mengindahkan diri dengan Islam, iman, dan ihsan, akhlak utama, budi luhur, kebenaran hidup, dan senantiasa berbuat baik serta banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wejangan kawruh bayu sejati dalam sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyo. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dalam damai, sejahtera, dan bahagia. Rahayu, rahayu, kanis ing rubedonir ing sami kala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.